balik lagi ke Random Video with Nidaya. So, today aku akan bahas tentang pendidikan lagi karena aku adalah seorang pelajar. Jadi, aku akan nge-share tentang studi exchange untuk kaum pelajar. Nah, kalau yang kemarin-kemarin aku bahas tentang beasiswa untuk kaum mahasiswa. Nah, kalau sekarang aku akan bahas studi exchange program untuk kaum pelajar. Jadi bisa untuk anak SMA, bisa untuk anak SMP. Tapi kayaknya kebanyakan itu bisanya untuk anak SMA. Ini adalah 7 program studi exchange untuk kalian semua. Yang pertama adalah YFU, Indonesia Intercultural Exchange Program. Nah, ini tuh kata aku tuh unik banget guys. Karena biasanya kalau program studi exchange itu tujuannya tuh satu negara. Nah, kalau dia itu ada berbagai macam pilihan negara sampai 50 negara. Oh my god. Itu tuh misalnya kayak ada Jepang, Brazil, Prancis, Finlandia, Turki, terus abis itu ada Amerika, pokoknya banyak banget sampai 20 negara. Jadi tuh kalian nanti setelah daftar itu kalian tuh akan diacak. Setahu aku tuh diacak ya, bisa ke Jerman, bisa kemana, atau kalian juga bisa pilih langsung negaranya mau kemana. Nah, ini sebenarnya tuh kayak gratis, kayak semuanya tuh dibayarin. Tapi kita harus bayar pendaftarannya sebesar Rp750.000. Itu biaya pendaftarannya. Nah, tapi nggak di-refund lagi kalau kalian tidak lulus seleksi. Nah, seleksinya tuh juga bener-bener cukup rumit kan? Soalnya kan udah dibayarin sama pihak, pasti ada berbagai ribuan yang pengen ikut. Jadi tuh harus diseleksi secara 3 tahap. Seleksinya itu dari tahap nasional sampai internasional. Wow, itu tuh bener-bener rumit ya bun. Tapi kalau kalian emang punya keinginan yang kuat, pasti kalian tuh bener-bener berusaha untuk dapetin program ini, ya nggak? Program studi exchange ini dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Jadi kalian akan belajar di luar negeri selama 1 tahun untuk mendapatkan eksperimen yang unik, ya nggak? Itu keren banget sih. Aku tuh jadi pengen banget ikutan gini, tapi I don't know. Nah, persyaratannya itu usia 15 sampai 17 tahun. Lalu tidak ada nilai C dalam 4 semester. Terus berkedudukan warga negara Indonesia yang pasti. Nah, dan telah duduk di bangku SMA kelas 10 pada saat mendaftar. Jadi program itu ada 2 jalur. Yang jalur pertama itu non beasiswa dan jalur kedua itu beasiswa. Non beasiswa itu pastilah itu pakai duit pure orang tua kalian sendiri. Itu juga bisa diangsur 4 kali. Jadi tuh prosesnya tuh cepet ya. Prosesnya cuma ngumpulin berkas, ngasih duit, nanti berapa bulan kemudian kalian langsung diberangkatin. Nah, kalau misalnya tahap beasiswa ini kemungkinan tuh prosesnya selama lebih kayak ya paling lamanya tuh 1 tahun. Jadi tuh kemungkinan kalian pas berangkat ke luar negerinya kalau udah diterima nih itu pas kelas 11 gitu. Oh iya, satu lagi aku baru ingat. Jadi program beasiswa ini selain kalian bisa ikut di jalur program beasiswa YFU ini, kalian juga bisa ikutan di Goethe Institute. Itu jadi kayak tempat khusus bahasa Jermannya. Jadi nanti di situ suka diselenggarain. Jadi kayak bekerja sama dengan YFU. Tapi dia pasti pasti tujuannya ke negara Jerman belajarnya gitu guys. Untuk kalian yang berminat mengikuti program studi exchange ini, kalian tinggal cukup download App Store. Di App Store itu YFU. Nanti akan muncul sini. Nanti setelah kalian mendaftar, setelah masuk ke akunnya, kalian tinggal langsung ngumpulin berkas-berkasnya lewat aplikasi. Gampang banget kan? Cus, untuk kalian yang berminat, tinggal download App Store-nya. Yang kedua adalah Rotary Youth Exchange. Ini sama kayak YFU Programs, tapi kalau Rotary Youth Exchange ini tidak ada beasiswa. Jadi
pure pakai duit orang tua kalian sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang tua kalian yang punya duit berlebih, bisa banget daftarin anaknya untuk ngikutin program ini. Jadi semuanya biaya itu ditanggung oleh kalian sendiri. Nanti suka ada rinciannya, sebesar berapa untuk menyiapkan duitnya selama di sana gitu loh. Tapi kalau program Rotary Youth Exchange ini kalian bisa pilih misalnya ada yang program 1 bulan, ada 1 tahun, ada yang berapa bulan kayak gitu-gitu. Kalian bisa milih. Persyaratannya adalah hanya diperbolehkan 1 peserta dari 1 keluarga. Jadi nggak boleh tuh kayak barengan dong aku pengennya sama kakak ikut program ginian, nggak boleh. Terus yang kedua adalah mendapatkan surat rekomendasi dari pihak sekolah. Yang ketiga adalah mendapatkan sponsor dari salah satu klub Rotary ini gitu guys. Jadi kalau misalnya yang berminat untuk orang-orang yang banyak duitnya, soalnya kan ini kayak cukup mahal banget ya untuk kaum menengah dan kaum ke bawah gitu. Mungkin ini info bagus banget untuk kalian-kalian yang ingin berniatan sekolah di luar negeri, bereksperimen gitu-gitu. Cus, ikutin aja program ini. Yang ketiga adalah AFS Intercultural Program. Ini bermitra dengan Bina Antar Budaya. Jadi sama kayak apa ya? Sama kayak YFU ya. Ini ada program beasiswa full, ada juga kalian yang berminat pakai duit sendiri itu bisa juga ada. Nah, aku lebih fokus ke bahas yang beasiswanya ya, yang gratisan ya. Nah, syaratnya itu adalah yang boleh mengikuti program ini adalah kelas 10 SMA. Jadi kenapa? Soalnya tuh ini pasti tahap penyeleksiannya itu tuh cukup banyak ya, cukup rumit gitu, bisa sampai 6 bulanan, sampai 1 tahun lah, pokoknya pasti kemungkinan berangkatnya pas kelas 11 karena ada 3 tahap seleksi. Nah, tahapnya itu adalah tingkat chapter, nasional, dan internasional. Syarat kedua adalah mendapatkan izin orang tua dan sekolah. Yang ketiga adalah aktif dalam berbagai kegiatan sekolah maupun di luar sekolah, misalnya kayak ikut Karang Taruna. Yang keempat adalah KLYS program, yaitu Kennedy Luger Youth Exchange and Study Program. Nah, ini beasiswa tanpa memandang ekonomi keluarga kalian. Kaum disabilitas aja tuh boleh ikutan banget sama program ini. Yang penting kalian tuh pinter, kalian tuh rajin, kalian tuh lolos dalam seleksi ini, cus bisa langsung keterima walaupun kalian tuh punya kekurangan dalam segi fisik. Jadi program ini itu nanti kalian akan dikirim ke keluarga Amerika. Wow, kayak keluarga angkat kalian lah ya, yang pengen nerima kalian nanti terus sekolah di sekolah setempat selama sebulan atau setahun. Kalau ikut atau lulus dalam program ini, kalian juga bisa belajar budaya Amerika. Keluarga Amerika tuh gimana sih? Kayak ngomongnya literally kali ya, kayak jaksel, aksen jaksel. Gak tau, pokoknya tuh kayaknya keren banget deh. Ini syaratnya bener-bener itu kelas 10 boleh ikut, kelas 11 boleh ikut, kelas 12 juga boleh ikut. Oh my god. Nah, kalau kelas 10 kalian bisa menggunakan nilai rata-rata rapot SMP kalian. Rata-rata rapot minimal itu 80. Ini kata aku cukup lumayan, 80 tuh cukup rendah ya. Paling utama itu pastinya dapat izin orang tua. Lalu yang terakhir persyaratannya adalah punya prestasi akademik and non-akademik. Yang kelima adalah program Asia Kakeshi Full Scholarship. Nah, Kakeshi pasti ini program pertukaran program studi exchange itu pasti ke Jepang. Oh my god. Ini tuh sama persyaratannya, kurang lebih kayak KLYS program. Nanti kalian akan dikirim ke keluarga angkat kalian di Jepang. Nah, tapi bisa juga kemungkinan kalian akan tinggalnya di asrama Jepang. Nah, ini cocok banget kan pasti yang pencinta anime atau pencinta Jepang. Arigato. Ya. Pokoknya pencinta Jepang cocok banget untuk ikutin program ini. Tapi di notes, karena yang boleh ikutan ini punya mata pelajaran di sekolahnya itu bahasa Jepang atau kalian
ikut les bahasa Jepang atau enggak ikut program ekstra kurikuler bahasa Jepang di sekolah kalian. Jadi tuh ya pastinya harus belajar bahasa Jepang, karena bahasa Jepang itu katanya sih aku dengar itu rumit ya, lebih rumit dari bahasa Korea. Nah, yang boleh ikutan adalah siswa kelas 10 dan kelas 11 ya teman-teman. Jadi nih yang pengen ke Jepang, yang bercita-cita pengen sekolah di Jepang, itu cocok banget ikutin program Asia Kakeshi Full Scholarship ini. Yang keenam adalah Indonesia Korea Youth Exchange Program. Ini tuh diselenggarain oleh pihak Indonesia. Ih, aku pengen banget ikutan program ini. Aku tuh baru tahu loh. Soalnya program ini tidak dipungut biaya sama sekali. Kayaknya itu setiap tahun itu tuh persyaratannya beda-beda ya. Aku tuh baru tahu kalau di sini ada kayak harus ikutin lomba mengisi esai gitu dan lomba bikin video. Jadi itu tuh sistemnya tuh kayak perlombaan. Nanti kalau misalnya udah top 5 nanti kalian akan dikirim ke Korea untuk mempelajari budayanya. Kalau misalnya program-program lain itu menyangkut kayak sistem pelajaran. Kalau ini pure untuk belajar budaya di sana, budaya Korea. Jadi nggak belajar kayak matematika kayak gitu-gitu, enggak. Ini tuh belajar budaya, belajar kayak membuat kimchi, membuat apa gitu-gitu. Nanti selama 6 hari kalian akan berkunjung ke SNU. Oh my god, Seoul National University. Itu adalah universitas top 1 di Korea. Isinya orang-orang pinter semua. Kalian akan berkunjung ke situ. Terus juga nanti pakai hanbok, pakaian tradisionalnya Korea. Itu keren banget gak sih? Kayak itu jalan kayak study tour, tapi study tournya tuh lama, selama 1 minggu. Nah, persyaratannya itu boleh banget di kayak semua kalangan umur, kayak umur 15 sampai 35 tahun. Jadi nggak memandang pendidikan sama sekali. Itu just yang pengen ikutan program Indonesia Korean Youth Exchange Program, silakan kepoin websitenya sebelum telat kayak aku. Yang terakhir adalah yang ketujuh adalah pertukaran pemuda Indonesia dan Malaysia. Jadi dua terakhir ini yang pertukaran Indonesia Korea sama Indonesia Malaysia itu diselenggarakan oleh pihak pemerintah. Jadi itu benar-benar pure pertukaran budaya. Kayak nanti kita akan belajar budaya Malaysia. Ini programnya itu selama 10 hari. Nah, dibagi dua. Kalau 5 hari, kita akan jalan-jalan di Indonesia kayak mengunjungi Bromo, terus nanti mengunjungi Aceh, mengunjungi kemana-mana. Terus kalau 5 harinya lagi, kita akan ke Malaysia. Kita akan belajar bahasa Melayu. Persyaratan itu boleh ikutan umur 23 sampai 27 tahun. Kayaknya bukan kaum pelajar deh. Biasanya program ini diselenggarakan awal Agustus atau enggak akhir Agustusan. Untuk kalian yang berminat atau udah mencukupi persyaratan tersebut, silakan banget ikutin program ini. Karena itu benar-benar menarik banget ya. Aku tuh lebih suka ikutin program yang kayak budaya-budaya ketimbang pelajaran. Sekian studi exchange aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Aku akan ngomong cepet-cepet karena baterai kamera aku pengen habis, jadi harus ngejar. Pokoknya semoga bermanfaat. Untuk kalian yang pengen ikutan, bisa banget link di description box ya. Oke semuanya, see you next video. Bye-bye, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Dan bye-bye semuanya. Bye-bye.